Salah satu bentuk upaya memaksimalkan kinerjanya di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, selama tahun 2017, Imigrasi Kelas 1 Mataram telah mendeportasi 64 warga negara asing. Masing-masing 18 warga negara Tiongkok, 11 warga negara Malaysia, dan 6 orang warga negara Australia. Pada awal tahun 2017 lalu, terdapat 5 warga asal Timur Leste yang dipulangkan paksa ke negara asalnya karena melanggar aturan keimigrasian. Selain itu, terdapat warga negara asing dari Bulgaria, Spanyol, dan Korea Selatan. Tercatat masing-masing 2 orang, dan sisanya berasal dari Hongaria, Turki, Swiss, Kanada, Jepang, dan Belgia. Berbagai macam persoalan menjadi penyebab dideportasinya para WNA tersebut ke negara asalnya. Namun, dari catatan kantor imigrasi kelas 1 Mataram, persoalan yang paling banyak muncul adalah terkait dengan izin tinggal keimigrasian selama di Nusa Tenggara Barat. Seperti 2 WNA yang tersandung pidana keimigrasian, yakni Peter Johannes Buitelar asal Belanda dan Hasan bin C. Mamat dari Malaysia. Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, Rahmat Gunawan, yang bertindak sebagai PLH Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram mengatakan, sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap orang asing, Imigrasi Kelas 1 Mataram melalui 2 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, mencatat data lalu lintas orang asing yang datang dan keluar dari Nusa Tenggara Barat, masing-masing di Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Lembar. Dari jumlah total kedatangan, sebanyak 101.624 orang, warga negara Malaysia mendominasi dengan 52.292 kedatangan. Sama halnya dengan kedatangan, dari total 94.800 keberangkatan, warga negara Malaysia masih menempati urutan pertama dengan 51.024 keberangkatan. Sementara itu, sebagai salah satu bentuk upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang yang selama ini banyak disebabkan oleh perjalanan TKI unprosedural, Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram juga telah melakukan penundaan penerbitan 245 paspor dan menolak keberangkatan 15 orang WNI. Hal ini dikarenakan para pemohon paspor tersebut diduga akan memanfaatkan paspor mereka sebagai jalan untuk bekerja sebagai TKI unprosedural. Selain memaksimalkan kinerjanya di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, selama tahun 2017, Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram juga terus membenahi pelayanannya dan membuka ruang untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinan Dudi Iskandar, berbagai bentuk inovasi pelayanan dilakukan oleh Imigrasi Kelas 1 Mataram. Salah satunya dengan menerapkan konsep sosialisasi yang kekinian, memanfaatkan momen Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Jalan Udayana Mataram. Wisata kantor imigrasi dan dialog publik. Menjawab tantangan di era digital, Imigrasi Kelas 1 Mataram telah menerapkan jasa pengiriman paspor melalui kantor pos dan aplikasi antrian online berbasis smartphone. Semua upaya ini merupakan perwujudan dari moto Imigrasi Mataram, yaitu Immigration Smiles, simpatik, mumpuni, integritas, lugas, dan empati. Tim Liputan TVRI NTB melaporkan.